Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Selamat Pagi, pagi, Pak. Pak. Pagi, Apa Pak. kabarnya hari ini? Baik, Pak. Alhamdulillah Alhamdulillah. baik, Baik, Pak. Pak. Alhamdulillah, Nah, Pak. senang ya, karena cuacanya sedang tidak baik-baik saja. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Amin. robbal Ya Rabbal alamin. Alamin. Amin, Sebelumnya Pak. Bapak akan absen setiap siswa. Nanti yang pertama adalah Aziz. Ada Aziz. Hadir, Pak. Hadir. Muhammad Abror. Ada, Pak. Siapa yang tidak hadir hari ini? Trianto, Pak. Irianto, Hadir. Pak. Apa alasannya bisa tidak hadir? Sakit, Pak. Sakit. Izinnya Sakit, sakit. Semoga Pak. yang sakit cepat Pak. lekas sembuh. Amin ya Rabbal Amin. alamin. Ya baiklah, sebelum kita memulai, Pak Andri akan mengecek keadaan kelas dulu. Kelasnya sudah rapi belum? Coba dilihat dulu Pak. kursinya, mejanya. Ya, Pak. Sudah lurus belum mejanya? Sudah, Pak. Sudah rapi. Ya, Rapi, Biar Pak. rapi ya. Selanjutnya akan doa yang akan dipimpin oleh Wario. Pas Wario, segera untuk memimpin doa. Dipersilakan. Siap, Pak. Teman-teman, sebelum kita mulai belajar, kita bersama-sama berdoa. Mau belajar dulu ya, teman-teman. A'udzu billahi Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahim. Raditu Raditu billahi billahi rabban wa bil islami wa bi dina Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi Rabbi zidni warzuqni warzuqni fahma. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Kelas semoga apa yang kita doakan Allah ijabah semuanya. Amin ya Rabbal alamin. Amin. Di sini Pak Andri akan menyampaikan materi. Materinya adalah rukhsah dalam sholat. Ya, rukhsah dalam sholat. Selamat. Tujuan pembelajarannya adalah sebelum tujuan pembelajaran, tahu tidak rukhsah? Apa yang namanya rukhsah? Tahu, Pak. Keringanan, Tahu, Pak. Keringanan, Pak. Keringanan, Pak. Teorinya Atau kemudahan, Lurus, Pak. Pak. kemudahan ketika kita ingin melakukan sesuatu. Salah satunya adalah sholat. Ini tujuan pembelajarannya adalah memahami makna rukhsah dalam sholat. Pertama, yang kedua adalah memahami rukhsah dalam sholat menurut mazhab fikih. Nah, di sini Pak Andri akan ada gambar. Silakan, siapa yang tahu ini gambarnya sedang apa? Sholat, Pak. Sholat sambil Kena duduk. sakit, Pak. Sambil Kena apa sakit, sholatnya? Pak. Sambil duduk, Pak. Duduk di atas kursi roda. Kenapa bisa sholat dalam keadaan duduk? Siapa yang tahu? Karena sedang sakit, Pak. Tidak bisa mampu berdiri, Pak. berdiri. Tidak mampu berdiri, Pak. Sudah tua ya, Pak, mungkin, Pak. Ini ataupun sakit. Yang kedua, ini gambar apa anak-anak? Sholat sambil berbaring. Berbaring, Pak. Garing, Pak. Mau sholat berbaring, sambil berbaring. Kenapa bisa berbaring? Karena sakit ya? Ya sedang sakit, Pak. Nggak mampu. Sakit. Bukan karena malas ya? Rematik, Pak. Bukan. Bukan karena malas, tapi karena sedang Sakit. Sakit. Di sini Pak Andri akan ada pembagian pertanyaan untuk setiap kelompok. Nanti yang pertama adalah mengapa harus ada rukhsah sholat. Yang kedua adalah hikmah adanya sholat, rukhsah sholat. Nah, di dalam Islam adalah agama yang mudah dan Allah pun juga mengerti bagaimana keadaan hambanya serta tidak mempersulit hambanya, bahkan memberikan kemudahan. Alasannya salah satunya adalah Allah memberikan rukhsah salat bukan digunakan untuk berbuat dosa atau zalim. Itu salah satunya ya. Yang kedua, rukhsah dibagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah rukhsah istisan. Rukhsah ini diambil apabila membawa kebaikan, berbuka bagi musafir. Tetapi bagi yang berperjalanan jauh itu bisa untuk menjamak takdim ataupun salat qashar. Yang kedua adalah rukhsah azimah, menunjukkan sesuatu yang hukumnya awalnya haram bisa menjadi halal.
Salah satunya adalah jika tidak ada makanan yang halal di sekitar kita, terus keadaan kita sedang tidak baik-baik saja ataupun tidak stabil. Nah, di samping kita ada makanan yang haram, itu diperbolehkan karena dalam keadaan Darurat. Darurat. diperbolehkan ya. Darurat, Pak. Nah, di sini ada ayat surat Al-Baqarah yang artinya Allah tidak membebani seseorang kecuali menurut kesanggupannya. Baginya ada sesuatu pahala dari kebaikan yang diusahakannya, dan terhadapnya ada pula sesuatu siksa atas kejahatan yang diperbuatnya. Mereka berdoa, wahai Tuhan kami, janganlah engkau hukum kami jika kami lupa atau kami salah. Wahai Tuhan kami, janganlah engkau bebani kami dengan beban yang berat, sebagaimana engkau bebankan kepada orang-orang yang sebelum kami. Wahai Tuhan kami, janganlah engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulkannya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami, maka tolonglah kami dalam keadaan menghadapi kaum kafir. Nah, sini ya. Terus di sini Pak Andri akan menjelaskan tentang ada dua rukso yang akan Pak Andri jelaskan. Yang pertama, ruksonya dalam sholat adalah ketika rukso dalam sholat yaitu rukso musafir dan bagi orang yang sakit. Untuk musafir adalah orang yang melakukan perjalanan jauh. Siapa yang di sini sering berpergian jauh? Ada tidak? Pak Mahmudi. Pak Mahmudi. Mahmudi kemana Mahmudi? Kalimantan. Jauh sekali ya. Kalimantan. Ngapain? Kalimantan. Pak. Nah, Lihat IKN itu, Pak. ketika perjalanan jauh menggunakan apa? Sepeda apa bis? Beda. Kapal ya, Pak. Memakai Beda. bis. Jadi itu kalau seandainya di perjalanan jauh boleh meringkas sholatnya. Contoh, sholat menjamak dan mengkosor sholat meringkas dari 4 rakaat jadi 2 rakaat. Contohnya zuhur ke asar. Tetapi untuk subuh itu tidak bisa. Kenapa? Karena rakaatnya sedikit. Kalau seandainya kita sholat subuh di jamak berarti tidak sholat, hanya niat saja. Nah, makanya tidak diperbolehkan. Terus waktu panjangnya dari isya ke subuh itu lama, berarti boleh untuk sholat wajib seperti biasa. Yang pertama ya. Terus yang kedua, rukso dalam sholat bagi orang yang sakit. Yang pertama adalah bila tidak bisa berdiri, maka diperbolehkan untuk duduk seperti gambar yang tadi. Dan bila tidak mampu duduk, maka diperbolehkan untuk berbaring. Salah satunya ya. Terus di sini menurut 4 mazhab Syafi'i, salah satunya adalah Hambali, Hanafi, terus Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Itu ada 4 menurut mazhab semuanya. Makanya nanti silakan tugasnya adalah pembagian kelompok untuk menyimpulkan hasil materi tentang rukso sholat. Nah, nanti di sini ada beberapa kelompoknya. Yang selanjutnya adalah di sini dia ada yang lainnya juga, tetapi perumpamaan aja semuanya. Terus yang akhirnya adalah setelah ini siapa yang bisa untuk menjawab apa yang akan Anda tanyakan. Bagaimana tata cara salat bagi orang sakit? Siapa yang bisa menjawab nanti boleh pulang. Saya, Pak. Siapa? Ya, Oh, Toh, baik. Mangga Anto, silakan Ya, untuk baik, menjawab. Pak. Tata cara sholat bagi orang yang sakit yaitu jika tidak mampu berdiri maka sholatnya dengan duduk. Kemudian kalau nggak mampu duduk yaitu dengan berbaring. Jika tidak mampu berbaring maka sholatnya cukup dengan isyarat kepala ataupun mata sesuai kemampuannya, Pak. Begitu. Sudah? Ada lagi tidak? Tidak ada ya. Terima kasih buat Anto. Luar biasa sekali untuk jawabannya. Berarti Anto boleh pulang sekarang ya Pak. Silakan. Oke, Anto terima boleh pulang. kasih, Pak. Enak banget Pak, enak Pak. Nah, yang bisa jawab nanti boleh pulang. Karena Pak Andri orangnya lebih apa saja. Terus untuk tugasnya sudah selesai semua belum? Sudah ya? Tidak Pak. Karena sudah dibagi sama Pak Andri. Nah, intinya di dalam mengapa nih di sini nih. Intinya adalah mengapa harus ada rukso? Rukso adalah manifestasi dari kasih sayang dan keadilan Allah terhadap hambanya.
Adanya rukso menunjukkan bahwa syariat Islam dirancang untuk manusia dengan mempertimbangkan keterbatasan dan situasi mereka. Hal ini mencerminkan bahwa Islam adalah agama yang fleksibel, relevan, dan memudahkan umatnya dalam setiap kondisi. Apa hikmahnya? Hikmah adanya rukso sholat. Adanya rukso dalam sholat adalah bentuk rahmat dan keadilan Allah SWT kepada umatnya. Hal ini tidak hanya mempermudah pelaksanaan ibadah, tetapi juga memastikan bahwa syariat Islam dapat diterapkan di berbagai situasi tanpa mengorbankan prinsip-prinsip utama agama. Rukso mengajarkan bahwa ibadah harus dilakukan dengan kesadaran, bukan beban, sehingga mendekatkan hamba kepada Tuhannya dengan penuh rasa syukur. Gitu ya anak-anak ya. Udah Ya, mengerti semua Pak. anak-anak apa yang dikatakan sama Pak Andri? Ya, Pak. Itu ya. Ya, Ya, Pak. Pak. Nanti insya Allah untuk minggu depan kita materinya adalah rukso tentang puasa. Jangan lupa nanti harus dipelajari lagi. Biar nanti ketika Pak Andri bertanya kalian bisa untuk menjawabnya. Baik ya, terima kasih. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi